Tuhan yang begitu baik, yang memilih kami, meluputkan kami, dan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu ya Bapa. Kami mau mengucap syukur. Biarlah sore hari ini Engkau berbicara. Di dalam setiap apa yang kami hadapi, kami menemukan kekuatan kami di dalam Engkau. Urapi hamba-Mu yang terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan biarlah Tuhan Engkau sendiri yang bekerja dengan dahsyat. Kami naikkan semuanya di dalam satu nama yang agung, Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat sore, shalom. Hari ini kita akan belajar dari sebagian firman Tuhan tentang hidup yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Satu kali di dalam sebuah pertemuan yang banyak isinya hamba-hamba Tuhan, saya menampilkan ayat ini untuk menanyakan kira-kira ketika kita membaca dalam segala kelimpahan, apa yang dimaksud dengan ayat ini? Karena yang hadir kebanyakan gembala-gembala, jadi mereka punya teologi beda-beda. Ada yang mengatakan karena kita keturunan Abraham, artinya kita harus kaya raya. Ada yang mengatakan yang dimaksud di sini adalah limpah dalam hal-hal yang rohani. Ini yang aliran lebih rohani, saudara. Jadi dengan banyaknya orang yang berdebat di sana, dan akhirnya mereka tanya sama saya, lah menurut Bapak sendiri gimana? Saya bilang karena saya enggak sekolah teologi, saya dalam membaca ayat, saya membacanya seperti anak kecil, apapun yang dikatakan di sana saya percaya. Saya tidak berusaha untuk mentafsirkan terlalu dalam ketika saya membaca bahwa Tuhan akan memberikan kita hidup dan bukan hanya hidup, tapi hidup dalam segala kelimpahan. Saya mempercayai bahwa yang dimaksud di sini kelimpahan di dalam segalanya. Saya enggak tahu kalau saudara-saudara percaya yang mana. Saya bilang kalau saudara percaya yang dimaksud di sini adalah damai sejahtera, maka saya percaya hidup saudara akan penuh dengan damai sejahtera. Tapi ada orang yang bilang yang dimaksud di sini adalah kelimpahan secara finansial. Saya bilang sama dia, engkau akan dipenuhi dengan kelimpahan finansial. Tapi kenapa kok enggak dua-duanya gitu ya? Kalau saya sebagai anak-anak disuruh baca gini, saya pasti ngomong sama papa saya mau semuanya. Saya enggak mau dipilih-pilihkan. Kenapa? Karena saya percaya saya punya Bapa yang baik, saya punya Bapa yang kaya, saya punya Bapa yang bisa melakukan mujizat. Kenapa saya enggak mau percaya yang besar dari dia? Maka saya percaya kalau saudara mau mempercayai bahwa hidup kita ini hidup yang penuh dengan kelimpahan, mari kita percayai bahwa hidup ini akan penuh dengan kelimpahan. Tapi apakah cukup dengan kita percaya? Pertanyaannya. Kalau kita percaya sebuah ayat tidak berarti tiba-tiba semuanya berubah. Tapi yang perlu berubah adalah diri kita masing-masing. Kalau kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kelimpahan di dalam kehidupan kita, kita harus semakin rajin dalam bekerja. Betul enggak, saudara? Kalau kita enggak berubah, bagaimana kita berharap keliling kita berubah semua? Oh, berarti kita hanya menuntut Tuhan yang berubah, kita enggak mau berubah. Padahal firman Tuhan sudah jelas mengatakan Tuhan Yesus akan sama dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Yang sama itu hanya boleh Tuhan, bukan kita. Kita harus selalu berubah seperti apa yang kita percayai, apa yang kita doakan. Kalau kita percaya bahwa hidup ini akan dipenuhi dengan kelimpahan, maka kita akan melayani sebagai orang yang penuh dengan kelimpahan. Kalau kita percaya bahwa kita akan mengalami hidup yang berkelimpahan, maka cara kita memberi kepada Tuhan seperti orang yang hidup di dalam kelimpahan. Kita mulai mempercayai apa firman yang kita mau percaya. Kita tidak mempercayai firman kemudian menyuruh Tuhan untuk menggenapinya. Kita mempercayai Tuhan dan kita bekerja bersama-sama dengan Dia. Tuhan memberikan anugerah bagi kita untuk bersama-sama bekerja menggenapkan kebenaran daripada firman Tuhan.
Tadi pagi saya lupa-lupa, sekarang berusaha untuk tidak lupa. Firman Tuhan mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh dengan kelimpahan dan bejana-bejanamu akan meluap dengan air anggur. Firman ini dimulai dengan kata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka ada janji untuk itu dikatakan, lumbung-lumbungmu akan diisi penuh dengan kelimpahan dan bejana-bejanamu akan meluap dengan air anggur. Kalau saya sebenarnya lebih suka totoan daripada ayat ini dibalik, saudara. Diisi dulu oleh Tuhan lumbung-lumbungnya, kalau sudah penuh, maka saya akan memulai dengan muliakan Tuhan dengan harta saya dan hasil pertama dengan penghasilanmu. Kalau saudara pilih yang mana? Tapi Tuhan itu kan enggak pernah salah dalam mengatur segala sesuatu. Dia tahu urutan dalam kehidupan ini. Urutan itu enggak bisa dibalik-balik, saudara. Kalau saudara datang malam hari ini, sore hari ini pakai sepatu, saudara pakai kaos kaki dulu atau sepatunya dulu? Sama-sama dipakai, bagaimana kalau urutannya dibalik? Ya kan jadi lucu, saudara ya. Maka dari itu kalau kita mau lumbung-lumbung kita diisi penuh dengan kelimpahan dan bejana-bejana kita akan meluap dengan air anggur, maka kita belajar yang pertama. Bagian kita adalah melakukan bagian yang pertama, bagiannya Tuhan untuk melakukan bagian kedua. Saudara nggak perlu meragukan apakah Tuhan bisa apa tidak, Tuhan pasti bisa. Kita nggak usah meragukan Tuhan akan menepati janjinya atau tidak, Dia pasti menepati janjinya. Pertanyaannya, apakah kita melakukan bagiannya kita? Lebih gampang untuk mengajarkan daripada melakukan ternyata. Istri saya ada di sini di belakang, istri saya ini suka ngundang orang-orang ke rumah, anak-anak kecil. Setiap Sabtu itu selalu ada sel anak di rumah, dan kemudian karena banyaknya orang di rumah, saya kadang merasa terganggu. Karena tipenya berbeda, istri saya suka rame-rame, saya suka tenang-tenang. Kalau Sabtu sore, Sabtu siang saya pulang, saya pengen rumah itu tenang, enggak banyak orang. Tapi istri saya suka kalau ada anak-anak di rumah, rame sekali ngundang anak-anaknya orang. Saudara kalau 1-2 orang enggak apa-apa, kalau sudah 30 orang, rumah itu kayak kapal pecah. Istri saya ini kan mengaturnya begitu demikian rupa. Yang ini kelas TK, di sini ruangan ini, yang ini di ruangan ini. Dia nyalakan semua AC di ruangan-ruangan itu, saya masuk kamar saya nyalakan AC saya, enggak bisa, saudara. Bahasa Perancisnya apa, saudara? Jeglek. Iya. Jadi ketika saya pulang, saya merasa tidak nyaman di rumah. Kadang hari Minggu ada pelayanan, menyampaikan firman, ya waktu itu harusnya waktu saya pakai untuk tenang-tenang, tidur siang atau menyiapkan, tapi saya enggak bisa. Kadang saya harus keluar dari rumah, cari kafe yang terdekat, supaya bisa menyiapkan diri. Belum lagi kalau dia bikin donat, saudara. Anak-anak suruh makan donat, lari keliling-keliling di mana-mana itu ada yang namanya apa, saudara? Mesesnya gitu ya. Tapi dia happy, saya yang enggak happy. Tapi di sana saya belajar bahwa rumah itu pun bukan milik saya. Kalau saya enggak bisa belajar untuk memuliakan Tuhan dengan apa yang saya punya, bagaimana saya bisa berdoa dan meminta Tuhan untuk memenuhi lumbung-lumbung saya? Yang sudah dikasih aja loh kita enggak mau kasihkan ke Tuhan, kok kita masih minta lagi sama Tuhan? Maka dari itu firman ini saya bisa pastikan akan digenapkan dalam hidup kita kalau kita mau menomorsatukan Dia. Loh kok enggak ada yang mau, saudara ya? Saudara, sebenarnya ayat-ayat itu tidak rumit. Ayat-ayat itu sangat mudah. Tapi seringkali kita mau ayat-ayat itu sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita mau belajar, maka kita akan melihat dengan jelas kalau kita memuliakan Tuhan dengan harta kita dan hasil pertama dari segala penghasilan kita,
maka pastilah lumbung-lumbungmu akan diisi penuh dengan kelimpahan, bejana-bejanamu akan meluap dengan air anggur. Ada 3 poin yang saya belajar ketika saya mulai melihat hal ini. Yang pertama adalah Tuhan itu adalah pemilik segalanya. Mungkin kalau kita ngomong bahasanya di gereja, Jesus is our Lord, begitu ya. Tapi saya kalau boleh mengganti, saya selalu ngomong, mungkin kita ganti aja ya pakai bahasa sehari-hari, Jesus is my boss gitu ya. Kenapa? Kalau Yesus itu Tuhan, kita ini sudah punya bayangan bahwa Tuhan itu maha sabar, Tuhan itu maha mengerti, Tuhan itu maha pengampun, dan selalu kita punya alasan untuk tidak melakukan apa yang Dia mau. Sekali-sekali kita ganti, Tuhan itu bos saya. Tidak ada orang, tidak banyak orang berani nego-nego sama bosnya. Karena dia tahu, kalau dia macam-macam sama bosnya, besok dia dapat surat, tidak usah masuk lagi, kan gitu ya. Tapi kita bilang, enggak apa-apa kalau kita langgar-langgar Tuhan, Tuhan itu kan maha pengampun, Dia maha mengerti dalam kehidupan kita. Tidak ada ayatnya sebenarnya yang Tuhan mentolerir kita melakukan apa aja dan Dia biarkan. Tuhan itu pemilik dari segalanya. Tuhan itu bos di dalam kehidupan kita. Satu kali sekitar mungkin 1-2 tahun yang lalu, ketika rame-ramenya tentang media sosial, tentang perpuluhan, sekarang agak mereda, tapi sempat pada waktu rame-ramenya itu begitu banyaknya tentang tidak usah kasih perpuluhan, tidak usah kasih perpuluhan. Anak saya tanya sama saya gini, Pak, menurut Papa gimana? Perlu enggak ngasih perpuluhan? Nah, saya bilang sama anak saya, dia bilang, kan menurut perjanjian baru udah enggak ada ngomong soal perpuluhan. Oh ya memang enggak ada. Di perjanjian baru tidak perlu ngasih perpuluhan. Karena cuma di perjanjian lama saya bilang begitu. Tapi di perjanjian baru ngomong seperti ini, saya bilang. Bahwa seluruh hidupmu sudah dibayar lunas. Artinya yang bayar lunas itu punya 100%, bukan cuma 10. Kalau di perjanjian lama hitungannya lebih gampang, 10%. Di perjanjian baru sak sukae bose. Karena dia punya 100%. Mau pilih yang mana? Gampang yang 10%, saya bilang. Kalau 10% aja kamu enggak bisa, bagaimana kamu bilang kamu cinta Tuhan? Betul enggak, saudara? Kalau 10% aja kita enggak bisa, bagaimana kita bisa bilang kita cinta sama Tuhan? Kalau istri minta uang saudara 10%, saudara enggak kasih, saudara disuruh tinggal di garasi, saudara. Gimana kamu bilang kamu cinta aku? Kasih 10% aja enggak mau, betul enggak, Bu? Semuanya ya, jadi minta semuanya. Loh, malah lebih berat. Ini ikut yang perjanjian baru berarti. Minta 100% dia. Saudara, kadang kita ini berusaha untuk menafsirkan apa yang kita mau. Makanya kalau saya ditanya, kebetulan ketemunya sama hamba-hamba Tuhan, saya selalu bilang, saya enggak sekolah Alkitab, Pak. Saya bacanya gampang-gampang saja. Seperti anak kecil baca, demikianlah itu isinya. Tuhan hanya mau 10% dari milik kita. Tuhan tidak minta semuanya. Itu pun kalau kita meleset, tidak sampai disuruh tidur di garasi. Lebih galak yang di sini daripada Tuhan. Tapi marilah kita belajar menjaga hati kita, menjaga hubungan relasi kita dengan Tuhan. Karena Tuhan tahu ketika kita bisa memberikan, melepaskan, Tuhan bisa menambah-nambahkan. Kalau kita bisa memuliakan Dia dengan harta kita, pastilah Dia bisa memenuhi lumbung-lumbung kita. Dia Tuhan pemilik segalanya. Dialah pengelola di dalam kehidupan, kita hanyalah pengelola dari semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ada orang tanya, orang Kristen harus kaya atau enggak, Pak? Menurut saudara harus kaya enggak? Orang Kristen harus kaya enggak, saudara? Atau orang Kristen cukup miskin-miskin aja biar lebih rohani?
Ada yang golongan kiri dia bilang lebih baik miskin, nanti lebih rohani. Yang kaya enggak rohani. Ada yang bilang kalau orang rohani pasti kaya. Saudara pilih yang mana? Takut milihnya nanti salah kan gitu ya. Saya bilang sama teman-teman, saya bilang gini loh, saya lihat ada orang miskin yang enggak rohani. Saya lihat ada orang kaya banyak yang rohani kok. Kaya atau miskin tidak menentukan kerohanian. Pertanyaannya, kekayaannya mau dipakai untuk apa? Saudara bisa kaya dan bisa memberikan banyak untuk pekerjaan Tuhan. Saudara bisa punya sedikit dipegang erat-erat tidak mau dikasihkan sama Tuhan. Tidak ada masalah dengan jumlahnya. Bagi Tuhan, Tuhan itu tidak pernah bingung dengan angkanya. Tuhan hanya mau tahu apa yang ada di dalam hati kita. Apakah dia yang paling utama? Atau ketika harta itu masuk dan harta itu menjadi lebih utama daripada Tuhan. Yang kedua saya belajar, Tuhan itulah sumber berkat di dalam kehidupan saya. Ulangan 8 ayat 17 mengatakan, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tuhan itu sumber segala berkat. Kasih tahu sebelah saudara, Tuhan itu loh sumber berkat. Tuhan gak sama dengan berkat. Tapi dia sumber dari semua berkat yang kita ada. Tuhan jauh lebih besar daripada berkat yang kita bayangkan. Dia bisa melakukan apa yang tidak pernah kita bayangkan. Kita pikir kalau kita punya cukup uang, semua masalah kita bisa selesaikan. Kita pikir kalau kita punya cukup uang, semua keinginan kita pasti bisa dipenuhi. Kalau kita semuanya kita sudah punya, maka kita punya kekuasaan yang luar biasa. Tapi inilah firman Tuhan mengingatkan kita untuk hati-hati. Ketika semuanya sudah diberikan di tangan kita, seringkali kita mulai lupa siapa yang menyediakan berkat di dalam kehidupan kita. Dari hari-hari kejadian kecil-kecil saya belajar bahwa Tuhan itu Tuhan yang sanggup lakukan perkara-perkara yang bahkan tidak masuk akal kadang. Pekerjaan saya adalah jualan tanaman, saudara. Jadi satu hari ada tanaman saya itu daunnya kuning. Saya lihat-lihat ini bakal mati nih. Jadi saya panggil sama tukang kebun saya, tolong diganti pot ya. Kasih tanah yang baru, siapa tahu hidup lagi. Kemudian ada teman-teman dari luar kota, orang-orang yang main tanaman itu foto-foto. Dan biasa broadcast, saudara. Kemudian setelah beberapa saat pas pulang dari kebaktian di CW, saya putar balik di depan CW, HP saya bunyi. Saya angkat, Pak, dia bilang, itu tanaman sing kuning dijual enggak Pak? Dia bilang, loh, saya bilang itu tanaman yang sakit. Oh ya enggak apa-apa, ada yang mau beli, dia bilang begitu. Loh itu kan sakit nanti bisa mati, saya bilang begitu. Dia bilang, enggak apa-apa Pak, ada yang mau beli. Terus dia tanya, mau dijual berapa Pak? Saya bilang, sik. Saya enggak mau jual barang mau mati, saya bilang gitu. Nanti kalau mati, nama saya jelek, pembicaranya MDC jualan barang mati, kan gitu ya. Jadi saya bilang, lu tanya sama orangnya, ini tanaman sakit mau mati. Dia bilang, enggak Pak, orangnya mau beli. Bilangnya enggak apa-apa, 50-50 chance-nya dia bilang. Kalau orang itu kehilangan pigmennya namanya apa saudara? Albino ya. Tapi kalau tanaman kehilangan pigmennya namanya variegata. Nilainya naik berlipat-lipat. Jadi dia bilang ini golden Pak. Menurut saya sakit, menurut dia golden. Jadi dia ngotot mau beli. Akhirnya saya bilang kamu telepon sama pembelinya. Kalau dia sungguh mau nanti baru saya buka harga. Enggak sampai 5 menit saya ditelepon lagi. Orangnya bilang tetap dibeli Pak. Paling kan mati bilangnya. Wah ini namanya orang kalau punya uang banyak kan gitu sebenarnya.
Orangnya tinggal di Geraha, bilang ya, nggak ada di sini kan ya. Terus dia tanya, mau dijual berapa Pak? Lah ya itu saya mulai mikir, saya tanya sama istri saya, dijual piro ini ya. Ada orang maksa beli kan gitu ya. Kalau sehat misalnya 5 rupiah, kalau sakit dijual berapa? Saya buka 8. Saya bilang, wis tak buka 8 aja. Laku. Terus saya mulai merasa gini, Tuhan kok ya lucu ya Tuhan ya. Sehat-sehat enggak ada yang mau beli. Wis mau mati bisa payu lebih larang. Tuhan itu kan lucu ya. Bilangnya kok menyediakan orang-orang gila untuk saya gitu ya. Tapi saya belajar dari hal-hal kecil dalam kehidupan. Tuhan itulah sumber berkat dalam hidup kita. Seringkali kita memikirkan apa yang kita bisa mengerti dan membuat Tuhan tinggal di dalam kotak ajaib kita. Kita mengatur bagaimana caranya. Kita mengatur bagaimana Tuhan menutup semua kebutuhan kita. Biarkan dia jadi Tuhan. Mari kita lakukan bagian kita. Yang ketiga, Tuhan mencari hamba-hamba yang setia. Kalau kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kelimpahan di dalam hidup kita, mari kita belajar menjadi hamba yang setia. Kalau dia bosnya, kita ini hamba-hambanya. Kita hanya pengelola bagi dia. Kita diberi banyak, kita tetap setia. Kita diberi cukup, kita tetap setia. Kita diberi sedikit, kita tetap setia. Maka firman Tuhan katakan siapa yang setia dengan hal-hal yang kecil, Tuhan percayakan hal-hal yang besar. Uang bukan segala-galanya. Uang bukan ukuran dalam berkat Tuhan dalam hidup kita. Uang hanya alat, sebagai alat untuk mencapai tujuan. Kalau Tuhan merasa bahwa dia harus tambahkan, maka dia akan tambahkan. Tapi kalau kita tidak setia dengan yang kecil, Tuhan berikan yang besar, maka hidup ini bisa hancur. Kalau kita nggak setia dengan hal-hal yang kecil, saya ulang lagi, dan Tuhan berikan yang besar, bisa dipastikan hidup ini bisa hancur. Berkat itu kalau nggak bisa dikelola, bisa menjadi kutuk yang menghancurkan dalam hidup kita. Berapa banyak orang kita lihat dulu waktu miskin, waktu hidupnya biasa-biasa, setia kepada Tuhan. Begitu ditambah-tambahkan berkat, hilang orangnya. Berkat enggak selalu baik di dalam hidup kita. Tapi berkat yang digunakan, dikelola dengan baik, akan menjadikan kita hamba yang setia. Bahkan di dalam Filipi 4 ayat 12, Paulus mengatakan, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Rasul Paulus, seorang yang imannya dengan luar biasa. Tapi Tuhan membiarkan dia hidup. Ada kalanya dia berkelimpahan, ada kalanya dia berkekurangan. Di dalam semuanya dia belajar, Tuhan itu Tuhan yang menyertai. Tuhan yang bisa memberkati. Tuhan yang bisa mencukupkan. Dia tidak perlu minta-minta. Tapi tidak selalu dia berkelimpahan, tidak selalu dia kenyang terus. Tapi dia belajar. Orang yang mau sehat belajar kesehatan. Orang yang mau punya keluarga yang baik belajar tentang keluarga. Orang yang mau punya keuangan yang baik perlu belajar tentang keuangan, saudara. Perlu belajar. Salah satu yang paling penting yang kita perlu belajar adalah hati-hati dengan hutang. Hati-hati dengan hutang. Saya ngomong soal hutang konsumtif ini, saudara ya. Kebanyakan kita ini terjebak dengan gaya hidup yang baru. Semua orang pengen punya semuanya. Tapi kalau kita nggak mau berusaha untuk menyangkal diri, maka kita akan jatuh di dalam lubang yang memang diciptakan oleh sistem ini untuk terus pinjam, untuk memenuhi seluruh keinginan kita. Ada orang mau beli barang, dia pinjam karena enggak punya uang. Pengen, enggak punya uang, pinjam dulu.
boleh nggak aku pinjam uangnya mau beli HP baru? Ada orang yang kelasnya lebih tinggi, saudara. Dia bilang begini, aku enggak punya uang, tak cicil aja. Hari ini mau nyicil apa aja kan bisa, saudara ya, cicil. Ada orang yang lebih tinggi ilmunya, dia menabung dulu, saudara. Kemudian dia beli. Karena dia sudah punya uangnya, dia enggak perlu nyicil lagi, dia beli. Ini ilmunya sudah lebih tinggi. Ada orang yang punya ilmu yang lebih tinggi. Dia punya uangnya lebih banyak daripada harganya. Dia lihat barangnya, aku enggak perlu beli. Mana yang paling tinggi ilmunya, saudara? Yang bisa melihat dan enggak perlu beli. Kita ini didorong untuk merasa kalau kita enggak beli, kalau kita enggak punya, maka kita ini ketinggalan dan kita harus beli. Ada yang hutang untuk beli, ada yang nyicil untuk beli, ada yang nabung untuk beli. Intinya aku harus beli. Tapi belajar ilmu yang lebih tinggi, meskipun saudara punya uang, tidak usah beli. Punya kebebasan. Saya bilang sama anak saya yang kecil, karena anak saya yang kecil itu pengen banyak hal gitu ya. Saya ngajarin satu hukum yang saya bilang demikian sama dia. Justin, kamu belajar lakukan apa yang kamu enggak suka. Kalau kamu bisa lakukan semua yang kamu enggak suka, maka kamu mulai menuai apa yang kamu suka. Dengarkan baik-baik saudara ya. Kalau kamu bisa melakukan apa yang kamu enggak suka, kamu bisa menuai apa yang kamu suka. Kalau dibalik saudara, kita melakukan semua yang kita suka, apa yang akan kita tuai? Yang kita enggak suka. Itu hukum penyangkalan diri. Belajar untuk melakukan, untuk tidak melakukan sesuatu. Atau belajar untuk melakukan sesuatu yang kita enggak suka. Maka hidup ini jadi lebih baik. Baik itu di dalam pelayanan. Baik itu di dalam keuangan. Baik itu di dalam rumah tangga. Mulai lakukan yang engkau tidak suka, maka engkau akan mulai menuai hal-hal yang engkau sukai. Satu kali saya mengisi sebuah persekutuan. Selesai persekutuan ada seorang wanita datang sama saya. Dia tanya, Pak boleh enggak saya mau tanya, mau konseling? Saya bilang boleh, kenapa? Dia bilang, Bapak baca koran enggak ini? Saya ini kena penipuan besar. Saya mau tanya, saya harus lapor polisi atau tidak? Saya tanya sama dia, loh penipuannya ini penipuan apa? Dia bilang, loh ada di koran, ada di sosial media. Sudah ditangkap polisi aktor-aktornya Pak, ini si A, si B ini. Saya bilang kalau memang sudah dilaporkan dan sudah ditangkap, kelasnya nasional, rasanya kamu enggak perlu lapor polisi, saya bilang. Saya mau tanya satu hal, saya bilang begitu. Terus dia tanya, apa Pak? Sudah lapor suami belum? Terus dia lihat saya, dia bilang, ya itu. Karena saya tanya, loh kenapa? Suaminya tahu enggak bahwa kamu ditipu? Dia bilang begini, suami saya waktu itu bilang boleh ikut, tapi dia kasih batasan Pak. Tapi ketika saya mulai mengikuti dia, ternyata untungnya cuane akeh, dia bilang gitu. Akhirnya seluruh tabungan hidup saya masukkan. Dan sekarang uangnya tidak ada yang kembali. Saya bilang, kamu enggak perlu lapor polisi. Pulang lapor suami, saya bilang. Saudara, orang ini tiap pagi ikut doa pagi jam 5 pagi, saudara. Rohani enggak, saudara? Hanya karena rohani enggak berarti enggak bisa ditipu, saudara. Hanya karena rohani merasa bisa dengar nama Tuhan, terus dia enggak mendengarkan suami. Atau sebaliknya, saudara ya. Saudara, hanya karena kita datang doa pagi tiap pagi, enggak berarti kita enggak bisa ditipu. Belajar, belajar, belajar. Belajar itu bikin orang jadi lebih mengerti. Tapi perlu belajar. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan perlu belajar. Belajar membuat kita jadi lebih baik. Bagaimana kita bisa keluar kalau kita sudah terlanjur masuk dalam masalah keuangan? Yang pertama adalah merendahkan diri kita kepada Tuhan.
bertobat minta ampun. Hampir semua masalah keuangan itu karena ada masalah rohani. Hampir saudara ya, saya nggak berani bilang 100%, tapi hampir semua masalah keuangan itu ada masalah rohani di dalamnya. Bisa jadi karena kita tidak menghormati orang tua. Firman Tuhan mengatakan untuk menghormati orang tua kita supaya baik keadaan kita. Kalau kita tidak menghormati orang tua, meskipun kita rajin melayani, bisa jadi kita hidup di dalam kekurangan dan masalah keuangan. Bisa jadi karena ada keserakahan dalam hati. Orang yang serakah adalah orang yang paling gampang ditipu. Saya ulang lagi, orang yang serakah adalah orang yang paling gampang ditipu. Diiming-imingi cuan besar, cuan besar, cuan besar, kita sudah tidak bisa ingat apa yang harus kita lakukan. Orang yang tidak jujur, hidupnya juga seringkali masuk dalam masalah. Atau malas, atau sombong. Mungkin yang ini agak sedikit lebih angel ditelan, yang menahan miliknya Tuhan. Kalau kita melakukan hal-hal itu dan kita masuk dalam masalah keuangan, berapapun pinjaman diberikan dalam kehidupan kita, tidak akan cukup untuk menyelesaikan masalah kita. Ketika kita punya masalah, yang pertama harus kita lakukan adalah kembali kepada Tuhan. Dialah Tuhan yang bisa melepaskan kita dari masalah. Tapi kalau saya boleh ngutip Koan, bilangnya yang punya masalah malah tidak pernah datang doa. Lucu ya, kita butuh Tuhan tapi kita nggak mau datang sama Tuhan. Telepon aja Pak Pendeta titip doa. Saudara, yang pertama kalau kita punya masalah adalah kembali kepada Tuhan. Yang kedua, mari kita belajar untuk menghadapi masalah kita. Rendah hati, berani menghadapi. Kalau hutang, temui yang kasih hutang. Saya masih ingat salah seorang jemaat kerja di private banking di salah satu bank. Pas tahun 98 terjadi devaluasi dan lain sebagainya. Kemudian dia macet. Tapi dikatakan sama dia, customer ini luar biasa. Dia kemudian menyerahkan semua kolateral atau jaminan yang dia sudah kasihkan. Rumahnya di jalan raya di sebelah daerah timur sana dia serahkan. Mobil Mercy barunya dia serahkan. Saya sempat tanya sama jemaat kita di sini, rasanya bukan orang Kristen ya? Iya Cip, bukan orang Kristen dia bilang. Kalau orang Kristen beriman ngotot, enggak mau serahkan, kan gitu ya. Tapi dia bilang ini orang hebat Cip, dia bilang. Saya bilang loh hebatnya di mana? Dia itu loh, dia bilang sudah bangkrut. Sekarang keluar dari rumahnya, tinggal di dekat bank di mana dia menjadi private banking membernya di sana. Dan dia pinjam dari keluarganya, pojokannya, garasi itu untuk buka pangsit mie, dia bilang begitu. Buka pangsit mie, jadi orang kaya ini buka pangsit mie. Dan yang hebat, dia datang ke bank di mana dia menjadi private member di sana, dan menawarkan ke karyawan itu siapa yang mau beli mie-nya, dia bilang begitu. Wah ini bukan orang kelas kaleng-kaleng ini ya, ini orang kelas hebat ini. Saya bilang begini, dia buka mie-nya di mana, saya tak makan di sana. Jadi saya datang ke tempat pangsit mie-nya untuk nyoba pangsit mie-nya ini. Berharap ketemu dengan orangnya. Tapi ternyata yang melayani pembantunya orangnya enggak ada. Setelah saya makan ternyata ora enak saudara. Tapi enggak apa-apa, saya enggak patah semangat, saya pikir enggak bisa makan enak. Saya belum ketemu, saya balik lagi minggu depannya untuk cari pangsit mie ini, cari orangnya. Saya datang lagi, tetap enggak enak dan enggak ketemu, saudara. Akhirnya lupalah saya, cari yang enak aja, sudah enggak usah cari yang enggak enak gitu. Tapi setelah beberapa bulan, lewat 6 bulan, teman kita jemaat di sini ngomong, Dip, kamu masih ingat yang tak ceritain? Orangnya hebat, dia bilang. Setelah jatuh begitu rendah, dia bangkit lagi. Dia berjaya lagi. Saudara, kalau kita punya masalah, kita bisa lari, tidak akan menyelesaikan masalah kita. Mari kita belajar hadapi masalahnya. Kalau memang kita berhutang sama orang, kita tidak bisa selesaikan, mari kita temui baik-baik. Bikin satu kesepakatan dan penuhi semua kesepakatan yang kita buat. Maka orang bisa menghormati kita.
Tidak ada orang yang tidak pernah buat salah. Tapi kalau kita buat salah, kita harus berani menghadapi masalah kita. Yang ketiga, turunkan lifestyle, kurangi pengeluaran. Hari-hari ini orang bilang ekonominya mulai melambat, kurangi pengeluaran kita. Lifestyle-nya diturunkan. Kalau saudara tahu ilmu fisika, gaya itu sama dengan tekanan. Kakean gaya hidupnya penuh tekanan, saudara. Hati-hati, saudara. Kalau hidupmu engkau rasa hari-hari ini terlalu banyak tekanan, mungkin kakean gayanya. Gayanya turunkan sedikit. Mulai pikirkan apa yang mungkin menghabiskan semua resources kita. Tapi nanti kan dilihat orang kok kurang keren. Oh, keren itu nomor 2, saudara. Apa kata orang? Kata orang juga tidak membuat hidup kita jadi lebih enak kok. Kemarin saya ketemu anak muda di kelompok anak muda diskusi. Dia masuk dalam hutang karena teman-temannya itu di akhir bulan masih bisa makan-makan di kafe, dia bilang. Terus dia bilang, kok bisa kalian ini makan-makan di kafe? Lah aku sudah habis gajiku, dia bilang begitu. Oh gampang, ada yang namanya pinjol. Pinjol itu gampang. Jadi ambil aja pinjol, pesta-pesta dulu, nanti akhir bulan dibayar. Singkat cerita, dia terjebak dalam pinjol dan mulai mengalami masalah dalam hidupnya. Saudara, mari kita belajar untuk mengatur kehidupan kita. Mungkin ada barang-barang yang bisa kita jual hari-hari ini kalau memang butuh uang. Jual aja. Nanti bisa beli lagi kalau Tuhan kasih. Saudara, enggak usah kita diikat dengan apapun yang kita punya. Ada teman yang berhikmat cerita sama saya gini, waktu dulu aku miskin, ditawarin barang-barang, bilangnya murah-murah, aku juga gak bisa tuku, dia bilang. Oh gak punya duit. Sekarang dia bilang, kalaupun ditawarin barang mahal saya bisa beli. Singkat cerita kita belajar, kalau Tuhan memang mau kasih, meskipun mahal kita bisa beli kok. Kalau Tuhan gak mau kita beli, biar murah kita juga gak bisa beli. Mari kita lepaskan semua yang mengikat kehidupan kita. Hal-hal duniawi ini begitu membuat kita itu tidak bisa hidup dengan bebas, tidak bisa hidup dengan simple. Kita lepaskan. Supaya apa? Supaya kita bisa melayani dengan lebih baik. Kalau kita dalam masalah, mari kita buat rencana untuk melunasi. Pilih apa yang harus dilunasi dulu. Yang bunganya besar kita selesaikan dulu. Yang kecil-kecil kita selesaikan dulu supaya kita punya momentum yang baik. Tapi harus mulai dari satu titik kita bereskan. Beberapa waktu yang lalu berbicara dengan guru-guru tentang pinjol. Pinjol hari-hari ini menguasai banyak sekali orang. Banyak perusahaan-perusahaan hari-hari ini di bagian front desk-nya itu didatangi debt collector dengan berbagai macam cara untuk meneror. Dan yang mengerikan bilangnya 42% pengguna pinjol itu adalah guru di Indonesia ini. Saudara, hanya karena kita guru tidak berarti kita pinter dalam keuangan. Jadi hati-hati, setiap kita bisa jatuh, maka harus kita hati-hati. Begitu kita kena, carilah orang-orang yang bisa mendukung kita untuk keluar. Firman Tuhan katakan, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tapi terlaksana kalau penasehat itu banyak. Maka kita perlu belajar, cari orang-orang yang bisa mengajar kepada kita. Ternyata saya mendengarkan ketika saya menyiapkan bahwa pinjol itu kalau saudara sudah terjebak dalam pinjol, jangan diteruskan, kemudian terus dibayar dendanya. Karena tidak ada akhirnya. Bikin kesepakatan. Kumpulkan uangnya, mulai ditabung, mulai nego dengan pinjolnya satu-satu. Ternyata jauh lebih murah untuk menyelesaikan ketika saudara sudah mengumpulkan uang. Tapi kan saya malu Pak nanti, saya diteror Pak. Ya memang itu risiko ketika kita buat salah. Saya tidak mengatakan tiba-tiba kita doakan debt kolektornya lupa alamat kita, enggak saudara. Itu risiko ketika kita buat salah. Ayo kita hadapi. Kalau saudara punya teman-teman sedang diteror oleh pinjol, diajarin, cari tahu bagaimana jalan keluarnya. Supaya mereka bisa keluar, dikasih support.
Satu kali saya dengar ada sebuah kontek yang luar biasa. Salah satu anggota konteknya ini terlibat masalah keuangan, penggelapan, mau dipenjarakan. Teman-teman konteknya memutuskan untuk melindungi dia, membayarkan hutangnya, mencarikan kerja, sampai akhirnya hutangnya bisa dilunasi. Waktu saya dengar, saya bilang itu luar biasa. Tapi hari-hari ini kita perlu saling support, saling menjaga satu dengan yang lain. Untuk itulah kita ada di tempat ini. Belajar, cari support. Yang terakhir, mari kita belajar tentang timbangan yang jujur. Waktunya enggak banyak, tapi loh kok bisa jadi tambah banyak lagi. Ditambahin, dikasih embo. Saudara, saya membaca tentang timbangan yang jujur ini. Timbangan yang jujur itu sebenarnya bunyinya seperti ini. Do unto others what you want others do unto you. Lakukan kepada orang lain seperti engkau mau orang lain lakukan kepadamu. Siapa di sini pernah beli buah, tapi pakai timbangan yang pakai kiloan itu, saudara? Pernah beli buah yang kayak gitu ya? Sering ya? Sering. Kira-kira kalau kita bawa pulang, beli 3 kilo ditimbang di rumah, beratnya kira-kira berapa Pak Elsi? Kurang dari 3 kilo. Oh. Saudara, kita semua tahu kalau kita beli buah itu pasti timbangannya kurang, kan gitu ya. Orangnya ahli sekali dalam memindah-mindahkan, rasanya malah diemboi-emboi, tapi saudara nanti bawa pulang, ditimbang ternyata enggak cukup. Kemudian saya belajar ayat-ayat tentang timbangan yang tidak jujur ini. Firman Tuhan mengatakan Amsal 20 ayat 23, 2 macam batu timbangan adalah kekejian bagi Tuhan. Neraca serong itu tidak baik. Saudara, tidak banyak ayat yang Tuhan pakai dan katakan kekejian. Tapi kalau saudara lihat di seluruh dictionary atau apa namanya di dalam search tentang 2 macam batu timbangan, semua ayat-ayat ini menunjukkan Tuhan mengatakan itu kekejian. Sesuatu yang Tuhan marah. Karena kita itu menuntut lebih atau menguntungi pihak yang lain dengan memberikan kurang. Saya tahu tidak banyak di sini yang jualan meracang dan menggunakan timbangan itu. Jadi ayat ini hanya saya mau bicarakan tentang aplikasi sehari-harinya. Bahwa di dalam hidup ini kalau saudara mau berhasil, selalu berikan orang lain lebih daripada apa yang dia harapkan. Maka hidup itu jadi lebih baik. Saya ulang lagi ya saudara ya. Kalau saudara bisa memberikan lebih daripada apa yang dituntut, orang pasti suka sama saudara. Tapi setiap kali kalau orang itu memberikan 100 dan kita memberikan 98 kepada dia, 2 aja itu membuat dia mengingat kita tidak perlu kembali berhubungan dengan orang ini. Maka berkat itu meninggalkan kita. Baik itu di dalam rumah tangga, suami dan istri, kalau timbangannya enggak seimbang, maka keluarga itu tidak akan bisa langgeng, tidak akan bisa bahagia. Di dalam perusahaan, kalau bos sama karyawan tidak bisa imbang, kalau karyawannya banyak nuntut atau bosnya menahan gajinya, maka itu pun juga timbangan yang tidak seimbang. Di dalam gereja, saya minta maaf ngomongnya ya kan gitu ya. Kita datang, kita berharap kebaktiannya bagus, puji-pujiannya disiapkan dengan luar biasa, khotbahnya harus disiapkan dengan luar biasa, tapi kita datangnya telat. Itu pun timbangan yang tidak seimbang. Kita menuntut, tapi kita tidak memberikan apa yang bagian kita. Belajar untuk kehidupan ini jadi lebih baik dengan menjaga tuntutan kita dan apa yang kita berikan. Maka berkat itu akan mengikuti kehidupan kita. Maka apa yang saudara lakukan menjadi berhasil. Semua orang itu kalau diemboi senang, betul nggak saudara? Saudara pernah beli makanan yang rame orangnya? Kalau dia ngambilkan itu kan bahasa Prancis dicawuk-cawuk gini ya, wah kayak gitu. Saudara kan senang. Saudara pernah lihat penjual ketika dia mengambilkan kemudian mengurangi lagi. Kan rasanya tidak nyaman gitu ya. Kenapa sudah dikasihkan kok diambil kembali?
Itulah perasaan ketika kita menghadapi orang yang tidak jujur dengan kita. Saya menutup dengan cerita ini. Satu kali saya itu pada waktu masuk COVID, seorang memperkenalkan saya dengan orang namanya Pak Budi. Pak Budi ini kemudian dikenalkan ke saya karena dia punya masalah dan dia telepon sama saya, dia menjelaskan masalah yang dia hadapi. Pak Budi ini pekerjaannya adalah supir antar jemput sekolah. Begitu COVID mulai, sekolah libur, saudara. Penumpangnya bukan turun 10%, penumpangnya habis dalam sekejap. Terus dia bilang sama saya, dia menceritakan kesaksiannya, dia bilang, Pak, saya tiba-tiba jadi pengangguran. Dulu banyak orang yang saya antar jemput, saya sampai ngambil kredit mobil, begitu saya kredit mobil, baru kredit mobil, COVID-nya mulai. Saya kehilangan semua orang yang naik mobil saya. Saya nggak bisa bayar cicilannya. Saya merasa takut apa yang harus saya lakukan, saya memutuskan untuk menjual rumah saya. Pada waktu dia mau jual rumahnya, dia cari temannya yang broker, tolong bantu jualkan rumahku. Dan broker ini bilang, kamu sekarang toh enggak ada kerja, kenapa enggak belajar jadi broker? Dia bilang, seumur-umur saya ini tidak pernah jual barang mahal. Saya sekolahnya juga terbatas. Saya enggak ngerti surat-surat, temannya bilang, enggak apa-apa, nanti tak ajari. Masuk kantorku nanti tak ajari. Singkat cerita, orang ini jadi broker, saudara. Terus dia bilang, masalah kedua saya, mata saya ini kataraknya sangat tebal. Tidak sempat operasi karena pekerjaan saya dan tidak punya uang. Kalau saya mau ngantar-ngantarkan orang, saya lihat pelangnya jalan aja lo nggak bisa. Kecuali jalan itu saya sudah hafal. Jadi seringkali kalau saya janjian sama orang, saya kebablas, dia bilang begitu. Terus saya tanya, terus gimana Pak? Dia bilang, tapi Tuhan itu baik. Sudah 8 bulan ini COVID Pak, saya tanya, sudah jual berapa? Saya tahu pada waktu COVID semua teman-teman broker itu mengeluh karena tidak jualan apa-apa. Bapak yang tidak pernah jualan ini mengatakan, saya sudah jual 8 Pak, sewa dan jual. Saya bilang, loh Bapak termasuk yang luar biasa. Terus dia katakan ini kepada saya sebetulnya tidak tahu apa-apa Pak. Tapi saya punya Tuhan yang ahlinya melakukan hal-hal yang sulit. Saya berdoa, saya lakukan apa yang saya bisa. Yang saya enggak bisa, saya serahkan kepada Tuhan. Tuhan itu, Tuhan yang ahlinya melakukan hal-hal yang sulit. Saya belajar dalam hidup ini, kadang kita pikir kita ini orang hebat. Kita ini bukan apa-apa. Kita ini sangat terbatas. Tapi malam hari ini saya bisa katakan kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang ahlinya melakukan hal-hal yang sulit. Biarlah malam hari ini kita belajar, Tuhan mau hidup kita berkelimpahan. Tuhan mau hidup kita diubahkan. Tapi Tuhan juga mau kita menjadi hamba yang setia. Kalau hari ini kita mempunyai masalah, saya mau katakan enggak apa-apa. Setiap orang pasti menghadapi masalah. Selama ada Tuhan, engkau akan baik-baik saja. Selama kita punya Tuhan, jalan keluar itu pasti Dia yang sediakan. Mari kita percayai Tuhan, Tuhan memberkati.